bar dikurang B1 X. Saya tulis ya. B0-nya G bar dikurang B1 X bar. X barnya adalah ini 14,16 dari 5. Kemudian rata-rata 3,58 berarti 13,79 dibagi N-nya 5. Sehingga mendapat 3,5528. Kalau yang X bar itu 14,16 bagi 5. Yang Y bar itu 17,79 bagi 5. Apa fungsi di atas bagi 5? Sebelahnya juga bagi 5. Sudah ya. Kita cari hasilnya berarti tadi Y barnya ini ya. Diulang dengan bisa Itu tadi 4,228. Iya. Sorry. Titik kali ya BT 4,228. Jadi pakainya 4,228. maka B0-nya sama dengan Kan tadi itu sebelumnya 3 titik kan. Tadi maksudnya 4, Y-barnya tadi 3,55. kurang B1-nya 4,228. X barnya 2,8. Berapa B0-nya? Minus 8,41. minus 8,41. 3 desimal ya. Ibu, itu pakai titik biar bisa dihitung nanti. Wih. Aku gak ngerti lagi. Iya, 16. Gitu ya. Nah kalau misalkan mau cek di hasil softwarenya, itu silakan kita ambil koefisien. Tadi yang saya foto itu hasil softwarenya, silakan dilihat. Kalau ini melihat berapa nilai B0 B1-nya, itu ada di tabel koefisien. Sudah? Di koefisien itu kan ada konstanta, misalnya ada unstandardized koefisien, ada unstandardized, kemudian ada standard error, kemudian ada standar koefisien beta, kemudian ada T, ada C. Nah untuk menentukan berapa B0 B1-nya, lihat yang di B atau unstandardized. Sudah? Ini ya. Yang ini ya. Ini bisa dibuka nggak? Buka aja, buka. Ini ya. Ini
ini ya. Kalau kalian ingin melihat berapa nilai B0 B1 nya untuk ngecek ya apakah namanya benar atau tidak, berarti ini adalah B0 nih. B0 nya sama ya, min 8,16, ini B1 nya. B1 nya adalah 4,228 sehingga kalian nanti akan mendapatkan persamaan garis regresinya adalah ini B0 nya 4,228 kalau B0 ini 8,416. Kemudian B1 nya adalah 4,228 persamaan garis regresinya adalah Y sama dengan B0 nya min 8,416 ditambah dengan 4, ya, itu adalah persamaan garis regresi. Ini pertanyaannya boleh nggak bu? Oke, nolnya negatif boleh, walaupun mestinya dia positif ya. Perhatikan durationnya itu dia lebih dari 0,05. Kalau mau kan yang signifikan kan mestinya kalau dari 0,05 ya. Tapi ini enggak kita lihat ya. Yang kita lihat kan koefisien B1 nya yang kita lihat. Ya. Mestinya kalau inflasinya naik maka pertumbuhan ekonominya adalah turun. Kalau inflasinya naik pertumbuhan ekonominya Naik. Sama aja. nilai ekonominya apa? Turun. Naik. Turun. Kalau inflasinya naik maka barang-barang akan naik ya. Iya. Ini kayaknya sih menganalisisnya dari beberapa faktor ya. Kalau misalkan dari harga, kalau inflasinya naik logikanya barang-barang naik. Iya. Barang-barang naik ya. Kalau harga barang-barang naik, maka masih pertumbuhan ekonominya akan naik. Iya kan? Iya. Benar. Benar naik kan? Kalau di ekonomi turun. Jadi memang kita tidak bisa menganalisisnya dari satu faktor. Kalau dari harga, iya pertumbuhan ekonomi naik. Tapi apa yang lain apa? Faktor lain apa selain harga? Inflasi dilihat dari apa? Yang menyebabkan dia turun apa? Yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi itu turun kalau inflasi naik itu apa? Banyaknya Suku bunga. Kalau suku bunganya naik, pertumbuhan ekonominya turun. Kalau harga saya tahu, kalau harga iya, logikanya kalau barang-barang naik, berarti kan pertumbuhan ekonominya naik. Tapi nggak selalu begitu, karena bisa jadi begitu inflasi naik, dilihat dari segi apa ya, jangan harga dari yang lain. Kalau jumlah uang beredarnya semakin banyak, pertumbuhan ekonominya tuh. Yang punya teori ekonomi aja. Nah kalau dalam kasus ini ya, semakin naik inflasinya, pertumbuhan ekonominya naik kalau di sini. Dari data ini ya, kita kan percaya data. Nanti tinggal dianalisis antara data dengan teori ekonomi.
inflasinya plus, konstanta yang dia ya. Tapi itu nggak kita lihat ya. Karena kebutuhan kita adalah menganalisis nanti koefisien regresi. Nah, kemudian silakan buat interpretasinya ya, jangan lupa ya. Ini satuannya persen. Kalau misalkan saya analisis B0 nya, tadi kan interceptnya berapa? Interceptnya B0 ya. B0 apa interceptnya? B0 nya kan sama dengan min 8,91. Ini artinya apa? Ini artinya jika x-nya 0, x-nya 0 berarti kalau x-nya 0 artinya apa? Inflasinya 0. Kalau misalkan inflasinya 0%, maka prediksi pertumbuhan ekonominya adalah ini Min 8 16. Kita nggak mungkin makanya tidak dipakai, masa nggak ada inflasi dia pertumbuhan ekonominya tuh ini nggak dipakai ya. Karena kenapa nggak dipakai? Karena tadi nilai C-nya lebih dari 5%. Kalau mau dipakai mestinya kurang dari 5%. Nilai C-nya berarti. Tapi nggak masalah, ini tidak masalah kalau B0-nya negatif karena yang kita gunakan benar. Nah kemudian artinya apa? Koefisien inflasinya B1-nya sama dengan 4,228. Ini apa artinya? Artinya jika inflasi naik 1% atau 1 unit atau 1 satuan lah ya, karena di satuannya persen. Kalau inflasi naik 1%, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat atau naik juga sebesar berapa? Sebesar 4,228%. itu interpretasi. Ini sih mestinya kalau misalkan di positif berarti kalau misalkan tidak ada inflasi 0%, maka prediksi pertumbuhan ekonomi adalah 8,4% misalkan. Itu kalau positif. Oke, itu di pendugaan parameter. Ada yang mau ditanyakan?